Istirahat Teduh Gereja Kristen Jakarta, Senin 29 Maret 2021 dengan tema Bermegah dalam Kelemahan. Firman Tuhan terambil dari 2 Korintus 11 ayat 16-33 berkata demikian. Kuulangi lagi, jangan hendaknya ada orang yang menganggap aku bodoh, dan jika kamu juga menganggap demikian, terimalah aku sebagai orang bodoh, supaya aku pun boleh bermegah sedikit. Apa yang aku katakan, aku mengatakannya bukan sebagai seorang yang berkata menurut firman Tuhan, melainkan sebagai seorang bodoh yang berkeyakinan bahwa ia boleh bermegah. Karena banyak orang yang bermegah secara duniawi, aku mau bermegah juga. Sebab kamu suka sabar terhadap orang bodoh. Karena kamu begitu bijaksana. Karena kamu sabar, jika orang memperhambakan kamu, jika orang menghisap kamu, jika orang menguasai kamu, jika orang berlaku angkuh terhadap kamu, jika orang menampar kamu, dengan sangat malu aku harus mengakui bahwa dalam hal semacam itu kami terlalu lemah. Tetapi jika orang-orang lain berani membanggakan sesuatu, maka aku berkata dalam kebodohan, berani juga. Apakah mereka orang Ibrani? Aku juga orang Ibrani. Apakah mereka orang Israel? Aku juga orang Israel. Apakah mereka keturunan Abraham? Aku juga keturunan Abraham. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila, aku lebih lagi. Aku lebih banyak berjerih lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesah orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali aku mengalami karam kapal, sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku aku sering diancam oleh bahaya banjir dan bahaya penyamun. Bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi. Bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjerih lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan, dan tanpa pakaian. Dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi, urusanku sehari-hari yaitu untuk memelihara semua jemaat-jemaat. Jika ada orang merasa lemah, tidakkah aku turut merasa lemah? Jika ada orang tersandung, tidakkah hatiku hancur oleh duka cita? Jika aku harus bermegah, maka aku akan bermegah atas kelemahanku. Pada dasarnya setiap orang mempunyai sesuatu yang dibanggakan, entah itu kedudukan, status sosial, harta benda, kepintaran, atau bahkan prestasi-prestasi yang didapat oleh dirinya sendiri. Dan karena memiliki berbagai kebanggaan tersebut, maka seseorang akan terus berjuang untuk mempertahankannya. Kalau kita memperhatikan judul renungan hari ini, bermegah dalam kelemahan, sepertinya tidak masuk akal. Biasanya, orang bermegah dalam kelebihannya dan bukan dalam kelemahannya. Dalam nats renungan hari ini, Rasul Paulus mengatakan dalam ayat ke-30, "Jika aku harus bermegah, maka aku akan bermegah dalam kelemahanku." Kelemahan di sini tidak diartikan sebagai dosa. Yang Paulus maksudkan kelemahan di sini adalah kesadaran diri yang kecil, miskin di hadapan Tuhan yang disembah dan dilayani. Ada banyak tantangan dalam mengikut dan mengabdi kepada Kristus, dan Rasul Paulus melatih dirinya untuk tetap menundukkan dirinya di bawah Tuhan. Bukan dia lagi yang menjadi Tuan, pengendali bagi hidupnya, melainkan Tuhan Yesus. Seluruh hidupnya bagi Kristus. Semua yang dialaminya termasuk berbagai bentuk penderitaan dalam mengikut dan mengabdi kepada Kristus dijalani dengan ketundukan yang penuh di hadapan Tuhan.
Bagi Rasul Paulus, pergumulannya dalam menghidupi dan menyaksikan kebenaran Kristus adalah sesuatu yang membanggakan. Ada alasan bagi kita untuk bermegah dalam kelemahan, seperti Rasul Paulus. Pertama, dalam area kelemahan menyadarkan kita akan anugerah Tuhan. Anugerah adalah sesuatu yang telah diterima dari Allah di dalam Kristus Yesus bagi setiap orang percaya termasuk kita. Bukan karena kita pantas menerimanya, melainkan karena Allah mau memberikannya tanpa syarat di dalam Kristus Yesus. Ketika kita dalam kelemahan menyadari bahwa kita sangat membutuhkan anugerah Tuhan, kita tidak bisa mengandalkan kekuatan dan kehebatan kita. Kedua, karena dalam kelemahan kita belajar untuk mengingat Tuhan dan anugerah-Nya. Dunia ini penuh dengan orang-orang yang sombong, orang-orang tamak, orang-orang yang merasa dirinya paling hebat, sehingga tidak bisa menghargai orang lain. Tetapi ketika kita menyadari anugerah Allah, kita akan mengaku, meskipun saya sukses dalam usaha, meskipun saya kaya dalam materi, tetapi saya tetap makhluk yang lemah, yang mudah jatuh, dan oleh karenanya saya butuh Tuhan. Ketiga, dalam kelemahan kita belajar bergantung pada Allah. Itu sebabnya Paulus mengatakan, "Jika aku lemah, maka aku kuat." Karena di dalam kelemahan kita bergantung kepada Tuhan, dan Tuhan yang memampukan kita. Apapun yang saudara alami saat ini ketika mengikut Kristus dan kebenarannya, ingatlah kelemahan itu diizinkan Tuhan untuk menunjukkan kebesarannya dalam hidupmu. Berbanggalah dalam kelemahanmu karena Allah hadir di dalamnya dan membentuk hidupmu. Janganlah dalam kelemahanmu engkau berputus asa dan meninggalkannya, namun bangkit dan berjalan dalam anugerah-Nya yang tidak terbatas. Melalui perenungan pada hari ini kita bersama-sama belajar, pandanglah anugerah Allah dan kasih-Nya yang tak terbatas ketika engkau harus mengalami kesulitan dan kelemahan dalam kebenaran-Nya.